Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Iblis adalah musuh yang berupa gelombang. Iblis dimensinya sangat tinggi. Dimensinya bahkan di atasnya malaikat. Maka kemampuannya luar biasa. Dia bisa masuk ke dalam wujud apapun ya. Karena apa? Masuknya lewat gelombang. Dia pun bisa mewujud sebagai apa saja. Bukan apa saja itu iblis. Tapi apa saja itu bisa dimasuki iblis, maka sifatnya menjadi iblis. Dia masuk ke manusia, maka manusianya kita rasakan menjadi iblis. Padahal manusia itu tetap manusia, iblis tetap iblis. Tapi karena iblis memasuki manusia, maka manusianya menjadi punya sifat iblis. Demikian juga masuk ke benda, dan dia punya kemampuan masuk ke alam mikrokosmos dan makrokosmos. Bisa masuk ke pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan khayalan, angan-angan, penampakan, semua yang kau lihat bisa dikuasai oleh iblis. Dimensinya sangat tinggi. Dia punya kemampuan masuk surga. Ngeri tak? Dan dia tidak pernah mati. Dan dia mengawal seluruh pembelajaran nabi-nabi dan rasul. Ngeri. Semua rasul digoda iblis. Jadi dia hafal menggoda Nabi Isa, menggoda Nabi Musa, menggoda Nabi Muhammad, menggoda Nabi Ibrahim, semua dia hafal. Kalaupun masalah kebaikan, dia dulu mantan malaikat. Dia tahu semua yang baik-baik. Ngeri. Nah, berarti manusia secara alami nggak mungkin menang melawan iblis. Hanya satu tok yang bisa mengalahkan iblis, yaitu gelombang nur Allah. Itu saja. Jika manusia tidak bertemu dengan gelombang nur Allah, nggak mungkin bisa menang melawan iblis. Dia bukan tandinganmu. Iblis muridnya di mana-mana. Semua yang orientasinya selain Allah, semuanya murid dia. Orientasi harta benda, orientasi maksiat, orientasi wanita, orientasi pangkat, orientasi kesaktian. Muridnya di mana-mana. Kata guru saya, Profesor Kadrun Yahya, kau mau lawan iblis, sementara iblis muridnya di mana-mana, ya. Tukang sihir, tukang santet, tukang apa itu muridnya semua itu. Jin-jin semua itu muridnya semua itu. Kau seekor murid pun tak punya katanya. Gitu mau kau lawan dia dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bikinanmu sendiri. Ya. Walaupun ya bunyi mantra, ya anggap aja mantra ya. Bunyi kalimatnya adalah
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan bunyi. Tapi jika tidak ada potensi tadi ya, nur Allah yang datang dari sisi Allah, maka kalimat bacaanmu tadi nggak mungkin bisa mengalahkan iblis. Itu kan cuma kata-kata tok. Yang membuat menjadi bernilai power adalah ketika ada potensinya. Dan potensi yang bisa menundukkan iblis hanya satu ya. Gelombang nur Allah yang tersalur dari sisi Allah Ta'ala. Jadi bagaimana caranya kau bisa mengucapkan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi potensinya tersalur dari sisi Allah Ta'ala, mengikuti ucapanmu, balar. Allahu Akbar, balar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada potensinya. Demikian juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, balar. Jadi, nah ini dia ya. Kata-katamu gak apa. Kata-katamu ya, ibadahmu ya, doamu harusnya menggandeng gelombang Allah lewat channel wasilahnya. Ya, yang sini sudah tahu semua ya, cara menggandeng beserta Allah kan sudah tahu semua ya. Sudah diberikan rukun syaratnya, ada nur. Sudah diberikan caranya menyamakan frekuensi dan gelombang. Sudah tahu kiblatnya, rabitoh akan gurumu. Semua sudah terizinkan semua. Bagaimana cara proses adaptasinya? Mati-matian habiskan, nolkan dari harap dan keinginan. Nah itu dia. Makanya itu diasah terus ya. Nah, pekerjaanmu menggandeng itu tiada tolok bandingnya. Doamu pun demikian, ibadahmu demikian. Menjadi tiada tolok bandingnya ketika beserta dengan Allah. Jadi kalimat yang sama, dua orang yang berbeda. Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketawa itu iblisnya. Tapi kalau satunya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tersalur sisi Allah Ta'ala potensi ketuhanan, maka iblis pun akan kalah. Hanya saja semua ini berhubungan dengan karma ya. Jadi yang repot ini adalah manusia tidak punya hak untuk merubah takdir azali. Ada qadha, ada qadar ya. Seumpama ada si fulan, dia sedang dalam proses pembersihan. Misalkan dia punya kejadian blap, jatuh atau apa, itu kehendak Tuhan karena dia membayar karma. Dia minta tolong sama ahli zikir. Satu tadi kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan ya. Misalkan ada saudara saya misalkan kakinya kena paku. Ya. Ada saudara saya kakinya kena paku ya, tembus ya. Kakinya siapa itu? Oh, nggak tahu saya, nggak tahu ya. Kehendak Tuhan bukan? Itu membayar karma ya. Dia minta tolong kepada ahli zikir. Nah, ahli zikir kan tahu ini kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Maka sangat tidak etis ya. Kalau Tuhan berkehendak, aku nggak mau cawe-cawe, betul? Kecuali ini ada pengaruh yang lain, baru kita bisa mainkan. Jadi nggak mungkin kita berhadapan-hadapan dengan Tuhan sendiri, nggak mungkin. Karena gelombangnya sama ya. Itulah kenapa semua yang di sini tidak diajari pamrih harap untuk ini, untuk itu. Semua disampaikan saja, tetapi ridhonya lah yang kami minta kepada Allah Ta'ala. Kalau itu ridhonya, masa kita minta yang lain? Ya toh? Karena kita tahu yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Nah demikian. Makanya yang sakit belum tentu sembuh, ya kan? Jika sakit itu yang terbaik dari Allah Ta'ala, kan ibaratnya begini, mau apa kamu? Ini kehendakku, ya toh loh. Berani kamu mengurusi urusan kan gitu ya? Itu dia. Makanya mendoa harus nol. Supaya nol, jangan ada harap pamrih. Kalau pamrih ada harap, kamu ngatur Tuhan. Kamu hanya nolkan dirimu, hanya sampaikan kepada Tuhanmu saja. Tapi nolkan,
mana yang terbaik dari Tuhanmu itulah sudah. Jadi jangan ngatur Allah ya, jangan ya. Nah, kalau Allah berkehendak sembuh ya sembuhlah. Tapi kalau berkehendak sakit, sakitlah. Tapi itu kita yakini yang terbaik. Nah, kita telah belajar gelombang ya. Misalkan ya ada seekor kucing. Ini seekor kucing ya. Saat dia hidup ya, dia punya gelombang kesadaran, bisa berbunyi meong, bisa cari makan, bisa apa, gitu. Jasmaninya ketika dia meninggal mati, jasmaninya tetap ya seolah-olah ya. Ketika pas mati loh ya, belum nanti akan rusak ya. Ketika dia hidup dan mati, yang berbedanya apa? Ada gelombang sadarnya dan sadarnya tidak, itu dah ya. Yang mana kucing tadi sebetulnya ternyata? Kucing itu ternyata hanya sebuah gelombang kesadaran. Betul? Ini nanti akan rusak. Berarti ini bukan kucing. Betul? Ini hanyalah bentuk baharu, wujud baharu. Manusia pun demikian. Manusia saat hidup misalkan ya, orang tuamu, kau lihat fisiknya, kau lihat apa, wujudnya dan sebagainya. Begitu beliau wafat, maka wujud baharunya pun akan menghilang. Yang mana orang tuamu? Ternyata dia hanya sebuah gelombang kesadaran. Betul ya? Demikian pun dirimu. Nah, berarti ilmumu di dunia sebetulnya adalah mencari gelombang kesadaranmu, bisa membelajarkan gelombang kesadaranmu agar ketemu jalan untuk bisa pulang kepada yang maha sadar, Allahu subhanahu wa ta'ala. Apapun cerita yang kau alami di dunia, entah dengan sholatmu, zikirmu, ibadahmu, berguru, kerjamu, punya anakmu, rumah tanggamu, cari rezekimu, hanya tentang mencari gelombang sadarmu dan membelajarkan kesadaranmu kepada guru yang bisa memulangkan kepada yang maha sadar. Yang kata Nabi, man arafa nafsah fakot arafa robbah. Yang kenal siapa dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Antara gelombang kesadaranmu, kalau naik menjadi ultra sadar terus sampai kepada gelombang maha sadar. Ternyata dia ada di balik dirimu sendiri. Ujung dari rohmu adalah Allah sendiri. Nah, harusnya ini yang digarisbawahi dalam agama ya. Enggak ribut-ribut di sholatnya, zakat puasa haji. Itu tool, itu perangkat, itu item, bukan sistem ya. Nah, makanya untuk menuju paham akan dirimu, kau mesti lewat baiat. Kau akan diajari dirimu yang bukan ini loh. Dirimu yang gelombang kesadaran. Nah, waktu baiat pertama, betul nggak? Kau rasakan tidak tidur, betul ya? Pada jasmani mengorok-ngorok, kamu masih sadar loh. Berarti kamu masih punya gelombang kesadaran, betul nggak? Itu baru bukti awal-awal ya. Nanti pun begitu, kau akan susah bermimpi atau mimpi gelombang alam bawah sadarnya kurang. Nah, kita telah belajar sedikit ya dari kejadian kemarin. Ketika manusia ya yang punya gelombang kesadaran, tetapi jika dia diserang iblis, dimasuki gelombang iblis, maka dia tidak berdaya sama sekali. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia tidak bisa kontrol ya. Bahkan dia ditampakkan ya paranoid ya, ketakutan luar biasa tuh kan? Mau lari, gelisah, rasanya mau dibunuh dan sebagainya. Padahal nggak ada apa-apa.
Dia bisa membahayakan dirinya, bisa membahayakan keluarganya. Ngeri. Padahal apa? Dia dimasuki gelombang kesadaran yang lain. Les, entek es. Sudah kau lihat? Yang seperti sudah kau lihat? Sudah kan? Nyata kan? Saya ulangi lagi ya. Ini manusia, dia punya gelombang kesadaran. Entah kenapa, entah masalah karma, entah masalah masa lalu, entah masalah hijab, entah masalah apa, nggak tahu ya. Dia dimasuki gelombang kesadaran yang lebih tinggi dimensinya. Iblis ya, tadi kan lebih tinggi ya. Masuk dunia, les. Maka dia bisa berubah menjadi hewan. Bisa menjadi pemarah. Bisa diperusak, benar nggak? Bisa menjadi seorang yang mengajak yang lain kepada hal-hal yang jelek. Mempengaruhi banyak orang. Kemarin kan sempat ke sana ya. Bikin orang rame, gaduh, laporan ke sana kemari ya. Telepon ke sana kemari ya. Itulah bahayanya ketika kita dikuasai, dimasuki, dipengaruhi dan dikuasai gelombang iblis yang dimensinya lebih tinggi. Dan kau nggak punya benteng. Nah, sebetulnya iblisnya sembunyi itu di dalam dirinya. Nah, ketika suluk ya, contohnya, itu iblisnya mau keluar. Karena panas luar biasa, betul kan? Gelisah dia. Makanya kalau ketemu Pak Rais, gak kuat sama baunya itu, ada mantranya itu. Padahal gak ada apa-apa ya. Padahal yang dikira bau itu adalah nur zikir. Tapi bagi dia kan terbalik. Itu menakutkan bagi dia. Ya, iya kan ya? Menakutkan. Dan iblisnya mau keluar, cuman membawa jasad si manusia itu. Ngeri. Pernah lihat perewangan, ilmu perewangan? Khodam-khodam, pernah lihat? Manusia dimasuki macan. Manusia dimasuki monyet. Manusia dimasuki katanya arwah-arwah dahulu, ya kan? Ngeri itu. Dia kira itu kesaktian, dia kira itu suatu hal yang hebat. Hebat apanya manusia jadi binatang kok hebat? Ada yang makan beling, ya kan? Makan ayam mentah loh. Hebat apanya coba? Nah inilah ya gambaran sekarang ini. Karena manusia sekarang dikuasai oleh nafsu, keinginan yang instan ya. Mau kaya, mau sakti, mau punya jurus ini insan, kebal insan, ngepet, pesugihan, pengasihan, kedikjayaan, maunya insan semua. Akhirnya dia perjanjian dengan alam gelombang rendah. Anak sing tuyul, anak sing apa. Dia pasti punya persembahan itu. Kalau enggak, matinya akan ketarik ke alam gelombang rendah. Ngeri ya. Dia enggak naik kelas, malah turun kelas. Banyak itu manusia. Makanya makin lama karakter manusianya menuju sifat binatang. Dulu enggak seperti ini ya. Zaman dulu, zaman Nabi Adam, dosa cuma satu tok. Betul enggak? Yaitu kau Adam, sakarepmu ya, sakarepmu, terserah kau ya. Whatever ya. Tapi kau jangan makan buah huldi, itu tak ya. Makin kesini dosanya makin ruwet, betul nggak? Nah, demikian juga karena dosanya makin ruwet, syariatnya makin ruwet. Padahal dulu sederhana. Dulu ya orang berdosa niat. Contohnya ya, aku mau judi itu niat. Aku mau main wanita niat memang niat itu dosa. Sekarang gak niat pun disodori wanita-wanita di mana-mana, ya gak lo? Yang dirusak apa? Pikiranmu. Lihat Facebook, lo, jenit-jenitnya gak lo? Loh, iku apa? Ya, sekarang orang dirusak itu. Dengan TikTok lo bangga. Loh, melebihi hewan ya. Hewan juga kayak gitu loh.
sudah rusak manusianya. Yang pejabatnya banyak yang koruptor. Sudah kaya, punya simpanan. Ya begal, maling uang, kolusi, kemudian nepotisme dan sebagainya di mana-mana. Wanitanya cari kecantikan, ya toh? Supaya cantik cari instan, simpanan orang. Ya toh? Makanya yang cowok makin kaya, makin ganteng, makin kaya, makin nakal, betul nggak? Ceweknya makin cantik, makin kaya. Ketemu itu. Itu jadi keinginan orang lain. Maka semua orang berharap pingin kaya, pingin cantik. Semua begitu, tuanya sudah berubah. Rusak dunia ini. Kenapa? Gelombangnya makin rendah, makin rendah, makin rendah. Makanya kita perangi ya, jujur aja kita perangi ya. Karena saat ini yang ngerti teknologi metafisika ultra sadar ya kita. Tahu rusaknya zaman ini kita, tahu rusaknya agamanya kita. Berarti beban di pundak kita ya untuk berusaha mengembalikan kejayaan agama samawi sebagaimana yang diwariskan oleh junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang iblis itu ya adalah gelombang dia. Dia tidak wujud. Dia tidak rupa. Dia tidak pura suara. Tapi masuk kemanapun dia mampu. Kecuali satu ya. Yang dia nggak mampu adalah nur Allah. Nah, yang sudah dibayar sudah ada nur Allahnya semua. Tapi masalahnya nur Allah ibarat lilin. Ibarat lilin ya. Mana lilinnya ini? Seumpama nyala lilin di sini tadi ya. Di sini saya lihat, di sini saya lihat. Coba carikan. Nyala lilin ya. Itulah yang saya sebut pahala. Nurnya itu pahala. Lilinmu akan menguat jika pahalamu menguat. Pahala sebenarnya apa? Bertambahnya nur. Kita nggak mencari pahalanya karena efek apa pamrih, bukan. Mencari pahala agar potensi ketuhananmu menguat. Dengan begitu potensimu bisa melawan iblis. Bisa membentengi dirimu dari pikiran kotor, perbuatan kotor, dan sebagainya. Nah kalau kamu nggak punya benteng, mudah dimasuki, beles. Loh bang, kenapa nggak terbukti begini? Nah inilah. Ya, ini hanya berlaku bagi yang telah dibaiat. Ya, lilinmu dinyalakan adalah saat kau dibaiat. Bertambahnya nur pancaran cahayamu adalah bertambahnya pahala. Itu adalah dengan pengorbanan, pengabdian dan baktimu itu. Nah, kalau orang kurang berbakti, maka nurnya akan meredup. Dia akan mati nurnya. Nah, lawanmu ya, makanya kata Nabi ya, lawanmu sebanding dengan dirimu, betul nggak? Berarti lawanmu bukan konstan, tapi dia mengikuti di mana gelombangmu. Kalau suluk satu, maka lawanmu sebanding dengan suluk satu. Lawanmu jika kau seorang khalifah, lawanmu pun gelombang khalifah. Jika kau seorang syekh, lawanmu juga gelombang seorang syekh. Ngeri ya. Maka kau harus terus berusaha mi'raj, terus kuantum dan terus menambah nurmu ya. Jadi demikian ya kondisinya ya. Maka nggak ada jalan lain kecuali kita berabdi, berbakti, mati-matian habis-habisan sampai akhir kalam. Karena lawanmu hanya satu srit ya. Sangat dekat denganmu, jadi dia bisa masuk. Bayangkan ya kata Nabi ya, sejenak saja kau lupakan zikir, kata Nabi ya, maka akan diturunkan seekor setan masuk dalam diri, betul nggak? Lah tiap harinya banyak nggak kau lupakan zikir? Banyak. Lah berapa ekor setan masuk dalam dirimu lo? Makanya yang punya senjata-senjata ya, minum air tawajuh. Sering-sering lazimkan ubudiyah, sedekah, ubudiyah.
Kemudian kaitkan dengan visi misinya, dahulukan urusannya, dan samakan gelombang dan frekuensinya. Kalau nggak gitu, tembus, ambrol, jebol ya. Siapapun di sini, jaga dirimu ya, jaga saudaramu ya. Hindari rasa merasa, hindari permusuhan. Apapun yang terjadi, kau harus ada di bawah, merendah saja. Kita di sini abdi ya, makin tinggi makin merendah. Harus bisa minta maaf, harus bisa memaafkan, harus bisa menggembirakan. Bukankah itu, mohon maaf, yang kami contohkan kepada semua orang? Kami layani semua ya, kami baiki supaya puas semua. Ada tamu kami jemput, ada apa kebutuhan kami siapkan ya. Di sini kami masakkan ya. Semua kami layani. Jadi merendahlah ya. Merendah ya gampang minta maaf. Merendah itu gampang memaafkan. Sudah. Jangan sampai perkara sepele melebar, meluas. Karena apa? Bisikan iblis. Rusak semuanya. Pada perkara sepele, contohnya yang di sana ya, yang tadi saya sebut ya. Hanya perkara sepele, rusak semuanya. Karena sepele jika dikipasi, sama seperti pala, tapi terbalik. Energi negatifnya makin besar. Gak pedih itu. Demikian juga nurmu ya. Awalnya kecil, jika kau berbakti berubah menjadi membesar. Demikiannya, lawanmu luar biasa ya. Lawanmu itu kelasnya di atasnya malaikat ya. Coba ya, ini 0. Hampir semua orang mencari yang kaya, sukses, selamat, dijamin. Kemudian ganteng, lancar, bahagia, selamat, sentosa ya toh. Padahal jarak ini ke sini sama dengan jarak 0 ke negatif. Yang kaya akan potensi sombong. Yang cantik akan potensi kemenyek. Betul gak? Loh. Iblis pernah di kondisi yang sangat positif. Betul ya? Saat dia malaikat. Dan iblis menjadi sesuatu yang sangat negatif. Dia menjadi iblis. Maka positif dan negatif bisa jadi iblis. Satu-satunya tok yang gak bisa ditembus iblis, yaitu saat kau 0. Begitu kau merendah, begitu kau rendahkan dirimu di hadapan Allah dan gurumu, maka dia terbakar. Makanya, betul nggak? Orang merendahkan dirinya, rasanya sakit luar biasa. Egomu yang dibakar, betul nggak? Itulah kau membakar iblis dalam dirimu. Merendahlah, minta maaflah, memaafkanlah. Layanilah dengan baik. Apa yang kau cari? Tanpa pamrih, tanpa keinginan, tanpa harapan, tanpa khayalan. Ikuti saja arahan Allah dan gurumu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ini hanya tentang kita saja. Kita sudah enggak membuka pembelajaran bagi orang-orang yang mau belajar sini ya. Kita tutup ya. Kita tidak menerima murid baru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.